Kegiatan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama tidak terganggu pasca unjuk rasa kemarin. Hari ini Ahok menyambangi tim pemenangan divisi media sosial. Dalam kunjungannya, Ahok menekankan pada sosialisasi sejumlah visi misi, di antaranya pembangunan pendidikan, transportasi, kesehatan, bahan pokok, serta modal usaha. Sasarannya adalah membangun manusia unggul. Seluruh visi misi itu telah dijalankan pada kepemimpinan Ahok sebelumnya dan akan dilanjutkan jika kembali terpilih. Sosialisasi itu akan menjadi porsi besar di media sosial tim pemenangan Ahok Jarot. Program kami juga terukur. Program kami kan jelas, saya mesti jelasin. Pendidikan, kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai modal kerja bagi usaha. Ini semua terukur. Nah, saya ingin teman-teman mau dukung saya itu tidak buta. Kalau mau dukung saya, gimana mau ribut sama orang, mau punya ide, mau tulis di media sosial, kalau dia sendiri nggak ngerti. Kita mau dibawa kemana? Jadi saya cerita sama mereka sampai itu 2018 gimana, 2019 gimana, 2020 gimana, di semua standar. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka. Gelar perkara terbuka turut mengundang Ahok sebagai terlapor dan Komisi 3 DPR, namun kehadiran Ahok bersifat tidak memaksa. Tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim kejaksaan, dan juga tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, nanti kami akan konsultasi dulu dengan Ketua Komisi 3, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini. Nah ini dengan gelar perkara ini yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita buka juga kepada publik, yaitu melalui media secara live seperti semacam sidang mungkin nantinya. Kita harapkan nanti publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa. Kemudian dapat mengetahui secara terbuka apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik dan apa saja isi dari keterangan para ahli-ahli maupun pelapor dan terlapor sendiri. Dengan demikian nanti baru kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan diputuskan ada tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor. Dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan. Namun kalau seandainya dalam gelar perkara secara terbuka tersebut penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan memeriksa Buniyani pada Senin pekan depan. Buniyani merupakan terduga penyebar video Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang berujung pada laporan dugaan penistaan agama. Pemeriksaan Buni akan menitik beratkan pada transkrip ucapan Ahok dalam video. Ada satu yang dilaporkan namanya saudara Buniyani, juga sudah media sosial kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda ya dari kita tanya kepada ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin
ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51 itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah berarti bukan ayatnya, tapi adalah orangnya. Jangan percaya kepada orang. Nah ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi. Meskipun situasi sudah kondusif, penjagaan di kawasan kediaman Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih tetap diberlakukan. Kediaman Ahok merupakan salah satu titik vital yang mendapat penjagaan ketat aparat sejak aksi 4 November kemarin. Sekitar 20 anggota TNI AL atau Marinir masih bersiaga di gerbang utama kompleks perumahan Ahok. Selain TNI, personil kepolisian pun tampak lalu lalang di gerbang utama. Meskipun anggota Polri yang tampak hanya 2 hingga 3 personel, akan tetapi di gerbang dalam diperkirakan puluhan anggota kepolisian masih dalam status siaga untuk menjaga kediaman Ahok. Sementara petugas keamanan kompleks masih dalam status pengamanan normal, hanya ada 3 hingga 4 satpam yang berjaga di masing-masing gerbang kompleks. Pengamanan akan terus berlangsung hingga instruksi selanjutnya. Dalam unjuk rasa kemarin tercatat 21 mobil dinas TNI Polri dirusak massa. Sementara itu ratusan orang luka-luka dari kedua belah pihak. Sedikitnya 350 orang terluka, 200 orang dari pihak pengunjuk rasa, 160 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 90 lainnya tersebar di rumah sakit lain. Namun 200 orang ini hanya menjalani rawat jalan. Kebanyakan dari mereka terluka akibat gas air mata. Sementara dari aparat tercatat 79 polisi terluka, 11 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Korban luka juga dialami 5 orang personel TNI, 1 pemadam kebakaran, dan 15 masyarakat umum. Sementara itu laporan adanya seorang korban meninggal dunia juga dibenarkan kepolisian. Namun dari keterangan dokter, korban meninggal di rumah sakit akibat asma yang pernah dideritanya. Tugas yang bagian wajahnya hampir hancur itu, wajahnya sebelah kanan ini yang diselamatkan oleh rekan-rekannya. Jadi ini sangat disayangkan sekali kegiatan-kegiatan ini berakhir dengan. Sedangkan ini adalah kendaraan angkutan pasukan yang juga dibakar oleh masyarakat. Jadi dari 21 kendaraan yang dirusak, 3 dibakar. Jadi 21 itu 3 dibakar. Termasuk dari kendaraan milik dari pejabat dari TNI juga. Kementerian Agama melakukan sosialisasi pesan damai dengan melakukan gerak jalan bersama Menteri Agama dan seluruh umat lintas agama dengan tema kerukunan dan kesatuan hati, fondasi dalam membangun kekuatan bangsa dan negara. Bagaimana suasana gerak jalan damai saat ini? Langsung saja kita bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Jen Anwar serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Cikal, siapa saja yang ikut dalam sosialisasi gerak jalan damai ini? Iya Fitri, dalam acara gerak jalan kali ini yaitu sosialisasi pesan damai yang juga diikuti oleh Menteri Agama Lukman Hakim. Di sini juga tadi diikuti oleh kurang lebih 5.000 warga di sini tergabung dalam aliansi lintas agama. Tadi kami melihat di sini masyarakat dari agama Islam, kemudian yang kaum Nasrani, kemudian yang berbangsa Hindu, Buddha juga di sini ikut menyuarakan dan juga menyampaikan pesan damai melalui acara gerak jalan. Selain itu kami tadi juga di sini melihat selain gerak jalan di sini juga diisi rangkaian acara seperti drum band, kemudian juga di sini diikuti oleh kegiatan gerak jalan yang mengelilingi jalan di sekitar kawasan MH Tamrin Jakarta Pusat. Dan kami di sini melihat Fitri sinyal positif di mana ternyata pada saat ini pesan
damai yang coba diupayakan oleh Kementerian Agama di sini pada khususnya berjalan dengan baik. Kami di sini melihat bagaimana pola warga di sini sungguh begitu antusias, ribuan warga di sini mengikuti acara ini, dan ini menandakan sebetulnya, Fitri, bahwa ketika memang ada momentum, kemudian juga ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pesan damai antara umat beragama. Di sini pun kami melihat bahwa upaya itu berjalan dengan baik. Kemudian acara juga saat ini baru saja berakhir dengan lancar, dan kemudian saat ini tengah ada acara ramah tamah yang dihadiri oleh para peserta dan juga tadi warga umat beragama yang tadi mengikuti acara gerak jalan ini. Jadi keseluruhan seperti itu, Fitri, diikuti oleh sekitar kurang lebih 5.000 warga umat beragama di sini, kemudian juga tadi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim dan juga berbagai aliansi dan juga pemimpin aliansi dari tokoh agama itu sendiri. Fitri. Ya, Cika, apakah ada pesan khusus, pesan damai yang disampaikan langsung oleh Menteri Agama dalam gerak jalan damai kali ini? Ada pesan khusus yang disampaikan tadi dari pihak dari Menteri Agama Lukman Hakim, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian dari perwakilan tokoh agama di sini yang menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, bahwa sebetulnya sekat-sekat yang terjadi antara umat beragama ini sebetulnya tidak perlu ada. Kemudian kita bisa membuktikan di sini melihat dengan adanya momentum, kemudian kegiatan yang mengupayakan adanya kerukunan beragama juga bisa diciptakan dengan hal-hal yang sederhana seperti gerak jalan ini. Sebetulnya idenya sederhana, Fitri, kemudian aplikasinya jelas, dan kemudian ini bisa diterapkan dan terbukti bahwa upaya yang simpel, sederhana bisa meningkatkan kerukunan antar beragama. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada sebuah tragedi, bisa dikatakan seperti itu, seperti unjuk rasa yang seakan-akan ada memisahkan sekat antar umat beragama, tapi di sini dibuktikan bahwa dengan adanya upaya yang sederhana, kemudian langkah-langkah upaya di sini bisa terbukti bahwa tidak ada sekat-sekat itu, kemudian di sini kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia bisa terlihat kemudian terjaga. Itu poin besar yang disampaikan oleh Menteri Agama pada beberapa waktu yang lalu. Fitri. Ya, kita harapkan kerukunan beragama seperti ini akan dapat terus terjaga. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan juru kamera Jen Anwar serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Pemirsa, ada hal lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait demo 4 November 2016. Ya, penampilan Jokowi yang didampingi sejumlah Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan tersebut dinilai sangat berbeda. Saat menggelar jumpa pers, Jokowi terlihat menutupi kemeja putihnya dengan jaket bomber berwarna hijau army. Ya, penampilan Presiden Jokowi yang stylish dan kekinian itu kini ramai diperbincangkan di dunia maya, khususnya para pengguna Twitter.